Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini masih di dalam keutamaan ilmu dan keutamaan mereka orang-orang yang mempunyai ilmu dan mereka yang belajar, ya senantiasa belajar ilmu tersebut, yang tetap kita bahas di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat dari ilmu beliau dan keberkahan dari ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Yang mana beliau di sini yang kita bahas kali ini sampai di dalam syair yang beliau kutip, yang mana di sini beliau sebutkan syair tersebut ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu, ya, fa fihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun 'ala ad-dini alladhi amruhu hatmu fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun wa khiltuhum wa khiltatuhum gunmu fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun fa khiltatuhum gunmu wa la ta'duwan aynaka anhum fa innahum nujumu huda in ghaba najmun bada najmu fa wallahi laulal ilmu mattadahal huda wa la laha min ghaibil umuri lana rasmu. Yang mana di sini ya artinya ya ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Hendaklah kita senantiasa bersama ilmu tersebut, ya berjalan dimanapun ilmu tersebut berjalan. Intinya hendaklah kita senantiasa di kehidupan kita sehari-hari kita gunakan ilmu yang telah diajarkan oleh mereka para ulama. Ya ketika kita ingin melaksanakan ibadah, maka hendaklah kita pelajari ilmu tentang ibadah tersebut. Ketika kita ya dihadapkan dengan permasalahan di dalam muamalat, di dalam jual beli, di dalam sewa menyewa dan lain sebagainya, hendaklah tetap kita berpegang teguh, kita mengikuti jalannya ilmunya para ulama yang telah mengajarkan ilmu tersebut, yang mana tidak lain dan tidak bukan itu semua ilmu yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Maka ya hendaklah orang yang mempunyai pemahaman di dalam ilmu tersebut hendaklah membahas, hendaklah menyikap, membuka ilmu yang berkaitan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita semua. Pasti di situ dibahas, pasti ilmu apa yang diajarkan oleh ulama membahas semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Fa fihi jala'un lil qulubi minal ama. Maka di dalam ilmu tersebut adanya cahaya bagi hati yang mungkin hati tersebut itu buta, yang mana hati tersebut mungkin tidak tahu, maka ilmulah yang menjadi penerang bagi hati-hati kita. Wa aunun 'alad dinil ladzi amruhu hatmu. Ilmu yang menjadi penolong bagi agama kita, yang mana urusan tersebut itu pasti. Ilmu pasti menjadi penolong bagi agama kita. Tanpa ilmu, maka agama kita tidak akan sempurna, maka ibadah kita tidak akan sempurna, maka kehidupan rumah tangga kita tidak akan sempurna, maka muamalat kita bersama orang lain, ya sosialisasi kita bersama orang lain itu tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu. Maka anjuran dari Shahibus Syair di sini beliau lanjutkan fa khalid ruwatal ilmi. Maka bagi kita yang mungkin kurang di dalam keilmuan, bagaimana supaya kita senantiasa menambah ilmu, maka hendaklah kita senantiasa berkumpul dengan orang yang meriwayatkan ilmu, dengan orang yang senantiasa menyebarkan ilmunya, dengan orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya. Washab khiyarahum. Bertemanlah dengan mereka, bertemanlah dari orang-orang yang baik dari mereka, karena tidak semua dari orang yang mempunyai ilmu mereka
benar-benar menggunakan ilmunya di jalan yang benar. Ya, fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum gunmu. Ya, maka berteman dengan mereka itu adalah hal yang sangat baik. Ya, berkumpul dengan mereka ini adalah ya seakan-akan harta, seakan-akan kemuliaan bagi kita. Ya. Wala ta'duwan aynaka anhum fa innahum nujumu huda. Ya. Maka jangan sampai kita ini berpaling dari mereka. Jangan sampai kita berpaling dari orang-orang yang mempunyai ilmu. Apalagi kalau sampai kita tidak suka, kalau sampai kita memusuhi mereka yang dikatakan yang tergolong orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka para ulama, ya. Karena mereka ini diibaratkan oleh Shahibus Syair di sini adalah nujumu huda. Mereka adalah seakan-akan bintang yang menyinari kehidupan kita. In ghaba najmu bada najmu. Apabila hilang satu bintang maka akan digantikan oleh bintang yang lain. Apabila mungkin ya meninggal salah satu dari orang-orang yang mempunyai ilmu, maka akan keluarlah ya mereka orang yang lain yang mempunyai ilmu lagi. Ya, maka mungkin muridnya yang akan menggantikannya atau mungkin keturunannya yang akan menggantikannya. Fa wallahi laulal ilmu mattadohal huda. Ya, maka demi Allah, katanya beliau di sini, seandainya bukan karena ilmu, maka tidak akan terang, tidak akan jelas petunjuk bagi kita semua. Wala laha min ghaibil umuri lana rasmu, dan tidak akan nampak dengan tidak adanya ilmu sebagai petunjuk bagi kita semua. Ya. Kemudian beliau lanjutkan di sini mengutip dari kalamnya Ka'ab bin Ahbar rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan, lau anna thawaba majlisil ulama badalin nasi laqatatalu alaihi hatta yutraku kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqahu. Ya. Seandainya bakal ditampakkan pahala ya majelisnya orang-orang yang mempunyai ilmu, ya, seandainya bakal nampak bagi kita bagaimana besarnya pahala orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa hadir majelis ilmu, ya, maka seandainya ditampakkan itu semua kepada kita, laqtatalu alaihi, maka kita semua akan berbondong-bondong untuk menghadiri majelis tersebut, walaupun sampai kita harus saling membunuh. Ya, diibarahkan seperti ini karena saking besarnya pahala bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Sehingga hatta yutraku kullu dhi imaratin imaratah. Ya, sampai seakan-akan beliau ibarahkan di sini, ya, ketika ditampakkan pahala bagi kita, ya, besarnya orang yang hadir majelis ilmu, ya, maka orang yang mempunyai kedudukan mereka bakal meninggalkan kedudukannya. Mereka yang mungkin sibuk di dalam pekerjaannya bakal meninggalkan pekerjaannya. Mereka yang disebutkan di sini wa kullu dhi suqin suqahu, mereka yang mungkin mempunyai pasar, mereka yang mungkin berada di pasar bakal meninggalkan dagangannya, bakal meninggalkan pasarnya. Ya. Saking besarnya pahala orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Kemudian dilanjutkan waqala ba'dus salaf khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Sebaik-baik pemberian itu adalah akal, dan seburuk-buruk musibah itu adalah kejahilan, adalah kebodohan. Ya, maka sebaik-baik bagi kita, ya, supaya kita tergolong orang-orang yang baik di mata Allah, ya, kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa hadir majelis ilmu, mengambil ilmu dari para ulama, ya, karena ibadah kita, ya, berkaitan dengan ilmu tersebut. Sah tidaknya ibadah kita berkaitan dengan ilmu tersebut, ya, baik buruknya kelakuan kita, ya, berkaitan dengan ilmu tersebut, ya, sah tidaknya muamalat kita, bagus tidaknya muamalat kita juga berkaitan dengan ilmu tersebut. Ketika kita tidak mempelajari ilmunya, maka semua itu bakal rusak, maka semua itu mungkin bisa jadi tidak sah di dalam ibadah kita,
tidak sah di dalam muamalat kita, sehingga kita tidak menunaikan kewajiban kita, sehingga kita mungkin di dalam muamalat bahkan mengambil sesuatu yang mana di situ adalah akad yang fasid, akad yang batal, akad yang batil, sehingga apa yang kita ambil adalah barang yang haram, ya. Sehingga naudzubillah kalau sampai masuk di dalam perut kita, maka kita memasukkan barang yang haram di dalam perut kita, ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita senantiasa dijaga dari hal-hal tersebut. Dan ini semua butuh dengan belajarnya kita tentang ilmu yang berkaitan dengan itu semua. Kemudian di sini masih dikatakan oleh ulama salaf, wa qala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidi syaitani wa hirzun min kaidil hasudi wa dalilul aqli. Ilmu itu adalah pengaman dari tipu daya setan, ya. Wa hirzun min kaidil hasud. Ilmu sebagai tameng dari tipu daya orang-orang yang hasud, ya. Wa dalilul aqli, ilmu tersebut sebagai petunjuk bagi akal kita. Inilah pentingnya ilmu yang disebutkan fadilahnya oleh musannif rahimahullahu taala. Kemudian beliau kutip di sini juga dari syair yang mana syair tersebut berbunyi, ma'ahsanal aqla wal mahmuda man aqala wa akbahal jahla wal mazmuma man jahila, ya. Alangkah bagusnya akal, ya, dan kebagusan tersebut bagi orang yang berakal, ya. Dan alangkah buruknya kebodohan, ya, dan kecelaan bagi orang yang bodoh tersebut, bagi orang yang jahilah, bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ilah. Tidaklah bagus ucapan seseorang di dalam perdebatannya ketika dia ini jahil ditanya atas suatu permasalahan, ya, maka kejahilan tersebut bisa menjadikan, bisa merusak bagusnya perkataan dia ini di dalam perdebatan. Mungkin ada orang yang ahli di dalam berbicara, orang yang ahli di dalam berdebat, ya. Dia sangat nampak kebagusan ucapan dia di dalam perdebatan atau di dalam dia ini memberikan pengisian atau kalam di dalam suatu acara. Akan tetapi ketika orang tersebut tidak dihiasi dengan ilmu, ketika orang tersebut mungkin kurang di dalam keilmuan dan ditanya suatu permasalahan kemudian dia tidak bisa menjawabnya, maka hal tersebut, katanya syair di sini, yufsiduhu yauman, bisa merusak reputasi dia, bisa merusak, ya, asalnya dia ini dicap sebagai orang yang bagus di dalam pembicaraannya, tapi ketika tidak didasari dengan ilmu di situ, maka orang tersebut bisa merusak kedudukan atau label bagi dia yang telah dicap bagus di dalam pembicaraannya. Wal ilmu asrofu syai'in nalahu rajulun. Ilmu ini adalah paling mulianya sesuatu yang didapati oleh seseorang, ya. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Ya, seseorang ketika tidak mempunyai ilmu, orang tersebut tidak bisa dikatakan seseorang yang mempunyai kedudukan, seseorang yang berpangkat, seseorang yang istimewa, ya. Fata'allamil ilma wa'mal ya akhi, maka hendaklah kita ini senantiasa belajar ilmu, wa'mal, dan hendaklah kita senantiasa beramal. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Maka ilmu tersebut bisa menjadi kebagusan, ya, sangat bagus ketika ilmu tersebut dibarengi dengan amal. Ya, semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Lah, inilah intinya, ini semua hanya bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, semoga kita tergolong orang yang mempunyai ilmu, tapi dengan dibarengi dengan amal apa yang telah dia ketahui. Maka ini sangat penting. Seakan-akan amal tersebut sebagai thamarah, sebagai buah dari ilmu yang telah kita pelajari. Ya, semoga sedikit pembahasan kita ini menjadi manfaat dan berkah di dunia bagi akhirat kita. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.